Nah, di bab 6 ini materinya adalah pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus punya pengetahuan dasarnya, yaitu model-model pemfaktoran pada persamaan kuadrat. Ya, kita harus kuasai model-model pemfaktoran ini ya. Model 1 misalnya x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, ini kan kita faktorkan kan. Nah, ini taruh x. Kenapa? Karena x dikali x akan jadi x kuadrat gitu ya. Nah, angka yang ada di sini itu berapa gitu kan. Ini caranya berapa dikali berapa hasilnya plus 6, tapi kalau dijumlahkan minus 5. Ya. Nah, coba saya tulis di sini berapa dikali berapa hasilnya sama dengan plus 6 ya, ini plus 6 tapi kalau dijumlah hasilnya sama dengan yang tengah ini minus 5 ya, minus 5. Nah, ini cara mencari angka-angkanya ya. Coba ulangi. Berapa dikali berapa hasilnya plus 6, tapi kalau jumlahkan minus 5. Oh, 2 sama 3. Tandanya plus plus ataukah plus min ataukah min plus ataukah min min. Oh, min min. Kenapa? Coba kita cek, kita ulangi lagi. Minus 2 kali minus 3 jadi plus 6. Betul ya, minus 2 kali minus 3 adalah plus 6. Tapi kalau dijumlahkan, minus 2 dijumlahkan dengan minus 3 adalah minus 5. Cocok ya. Nah, inilah faktor-faktornya adalah ini. Ini yang jadi faktor-faktor. Ya, ini faktor-faktor. Nah, terus yang jadi akar-akarnya adalah akar-akar itu adalah berarti x sama dengan 2, x sama dengan 3. Jadi kalau min plus, kalau plus min gitu ya, ini. Jadi seperti itu. Nah, terus nomor 2 misalkan x kuadrat plus x minus 20 sama dengan 0. Ulangi lagi kayak tadi, bikin kayak tadi lagi. Ini taruh x ya. Berarti ingat yang di dalam kurung ini adalah faktor-faktor. Kalau udah dijadiin x sama dengannya itu berarti akar-akar ya. Nah, gitu. Berarti ini kita cari faktor-faktornya. Berapa dikali berapa hasilnya minus 20, tapi kalau jumlahkan ini berapa ini? Ini plus 1 depannya ya. Ulangi, berapa dikali berapa hasilnya minus 20, tapi kalau dijumlahkan adalah plus 1. Oh, berarti 4 sama 5. Tandanya plus plus ataukah plus min plus. Oh, kira-kira ini adalah ini plus, ini minus. Kenapa? Coba ulangi. Minus 4 dikali plus 5 adalah minus 20. Betul ya? Minus 4 dikali plus 5 adalah minus 20. Terus minus 4 dijumlahkan dengan plus 5 adalah plus 1. Cocok ya? Betul ya? Nah, berarti faktor-faktornya adalah x min 4, x plus 5. Terus akar-akarnya adalah x sama dengan 4, x sama dengan minus 5. Tuh ingat, kalau min jadi plus, kalau plus ini jadi minus 5. Gitu ya. Terus nomor 3 misalkan x kuadrat min x minus 12 sama dengan 0. Ya, kayak tadi lagi. Taruh x. Berapa kali berapa hasilnya minus 12, tapi kalau jumlahkan ini depannya min 1 nih. Ini min 1. Berapa kali berapa hasilnya minus 12, tapi kalau jumlahkan minus 1. Oh, berarti 4 sama 3. Coba 4 sama 3 plus plus ataukah plus min plus. Berarti ini minus, ini plus. Minus 4 kali plus 3 adalah minus 12. Minus 4 dijumlahkan dengan plus 3 adalah minus 1. Betul ya? Maka faktor-faktornya adalah ini. Terus akar-akarnya adalah x sama dengan 4, x sama dengan minus 3. Gitu. Ya, sekarang model kedua. Model kedua itu misalkan nomor 1, 6x kuadrat minus x minus 15 sama dengan 0. Nah, coba
Lihat, ini model 2 ini beda dengan model pertama. Model pertama ini di depan X kuadratnya itu nggak ada angka. Sebetulnya ada angka ini. Ada angka, sebetulnya ada angka, yaitu ada angka 1. Anggaplah ini nggak ada angka ya. Di depan X kuadratnya nggak ada angka. Tuh ya, nih. Tapi untuk model 2 di depan X-nya, di depan X kuadratnya ada angka. Nah, untuk yang di depan X kuadratnya ada angka itu caranya dia berbeda ya. Nah, ini kita taruh apa, ini di sini apa supaya kalau dikalikan jadi 6x kuadrat. Oh, misalkan 2x sama 3x ya. 2x sama 3x. Nah, kenapa? Karena 2x dikalikan dengan 3x adalah 6x kuadrat, cocok ya. Lalu menentukan angka yang ada di sini, awas, menentukan angka yang ada di sini berapa dan berapa. Khusus untuk yang model 2 ini yang di depan x kuadratnya ada angka, itu caranya itu apa namanya? Cukup berapa dikali berapa hasilnya minus 15. Oh, berarti berapa dikali berapa hasilnya minus 15 itu kan kita taruh 5 dan 3 kan 5 kali 3 hasilnya 15 gitu ya. Nah, tinggal kita ini apa namanya? Jangan dulu menentukan tanda plus minus di sini. Awas, jangan dulu menentukan tanda plus minus di sini. Kita cek dulu ujung sama ujung ya kan. Ini ujung sama ujung, 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 adalah 6. 5 kali 3 ini tengah sama tengah ya. Jadi ujung sama ujung, tengah sama tengah. Ujung sama ujung kaliin 2 kali 3 6. Tengah sama tengah kaliin 5 kali 3 15. Nah, 15 dengan 6 kalau dijumlahkan mungkin nggak akan jadi minus 1. Ini di depannya kan minus 1 nih ya. Nah, 15 dan 6 mungkin nggak kalau mereka dijumlahkan akan jadi minus 1. Oh, ternyata ini nggak mungkin ya, nggak mungkin. Ini tanda tanya nih, tanda tanya. Berarti di sini ini salah. Ini salah ya. Nah, terus berarti seharusnya gimana? Seharusnya nih kita buat. Seharusnya nih tadi kita tulis ulang 6x kuadrat min x min 15 sama dengan 0. Nah, ini kesalahannya apa? Mungkin di sini angkanya kebalik ya. Di sini kan tadi kita 5 ditaruh di sini, 3 ditaruh di sini, itu ternyata salah. Tidak menghasilkan 15 dijumlahkan dengan 6 tidak menghasilkan min 1 gitu ya. Nah, berarti coba kita tuker letaknya 5 dengan 3 tuker tempat. Coba ya. Di sini ini tetap 2x dikali 3x ya, kita tuker tempat sekarang. Ini di sini 3, di sini 5. Coba ya. Kita cek. Ujung sama ujung kalikan 2 kali 5 adalah 10. Sekarang tengah sama tengah 3 kali 3 9. Nah, 9 dan 10 kalau mereka dijumlahkan mungkin nggak jadi minus 1. Oh, ternyata mungkin 9 dan 10 kalau dijumlahkan mungkin bisa jadi minus 1. Berarti salah satu di antara 9 dan 10 itu harus ada yang minus. Siapa yang minus? Oh, 10-nya yang minus. Nah, kenapa? Karena 9 dijumlahkan dengan min 10 akan menjadi min 1, begitu. Nah, ya udah, berarti supaya jadi minus 10, maka letak minusnya di mana nih? Kita taruh 2 kali minus 5. Nah, gitu kan, 2 kali minus 5 jadi min 10 gitu. Nah, ini 9-nya supaya plus, maka di sini ini harus plus gitu. Plus 3 kali 3 jadi plus 9 kan gitu ya. Nah, berarti inilah faktor-faktornya yang benar gitu ya. Jadi faktor yang benar adalah ini, dan akar-akarnya adalah berarti X sama dengan akar-akarnya ya, X sama dengan kalau plus tadi apa? Kalau plus adalah minus, berarti minus 3/2. Kok 3/2? Ini kan di depannya ada 2, berarti 3/2. Tadi juga sebetulnya yang ini nih, ini kan X min 4 ya kan, ini di model 1 ini contoh 1.
model 1 ini X min 4, kenapa langsung 4? Sebetulnya ini 4 per 1, depannya kan 1 di sini, jadi 4 per 1 yang nggak berharga gitu, jadi tetap 4 gitu ya. Jadi makanya langsung minus 4 jadi plus 4, kalau plus 3 jadi minus 3 ya. Ini juga sebetulnya minus 3 dibagi 1, minus 3 tetap. Jadi langsung aja kalau yang begini langsung, berarti ini jadi X sama dengan plus 4, yang ini jadi X sama dengan min 3 ya. Nah terus kalau yang ini berarti berarti ini jadinya minus 3 per 2. Udah tuh minus 3 per 2. Terus yang satunya lagi ini minus, yang minus jadi plus ya. Jadi plus 5 per 3. Jadi plus 5 per 3. Nah, jadi seperti itu. Jadi faktor-faktornya adalah ini ya, 2x plus 3 kali 3x min 5. Akar-akarnya adalah x sama dengan min 3 per 2, x sama dengan 5 per 3 gitu. Itu cara memfaktorkannya. Itu model kedua. Model kedua baru satu contoh ya. Coba kita contohin lagi. Di contoh keduanya. Misalkan 4x kuadrat plus 8x plus 3 sama dengan 0 ya. Nah, berarti ini kita faktorkin seperti biasa. Oh ya, ini 4x kuadrat, berarti di sini kira-kira taruh apa nih? Taruh 2x, taruh 2x. Oh, gitu ya. Nah, pokoknya gini ya. Kembali ke yang tadi, ke yang contoh 1 ini. Tadi kan ini taruh 2x, taruh 3x supaya jadi 6x kuadrat. Terus ini taruh 5, taruh 3. Ternyata ditaruh 5, taruh 3 itu kan salah. Ini tidak cocok ini. Naruh 5 di sini, naruh 3 di sini tidak cocok. Oh, berarti kesalahannya apa? Tukar tempat. 3 dan 5 tukar tempat. 3 di sini, 5-nya di sini. Nah, oh ternyata setelah tukar tempat ternyata benar, cocok gitu ya kan. Cocok dengan yang ada di sini nih. Yaitu jadi min 1 di sini kan. Nah, kalau misalkan ternyata udah ditukar tempat ya kan. Awalnya 5, 3, terus ditukar tempat bolak-balik 3, 5 ya kan. Ternyata tidak cocok juga. Berarti kesalahannya apa? Oh, ininya yang kita rubah nih. Yang kita rubah adalah ininya nih. 2x 3x. 2x 3x kita ganti, jangan 2x 3x lagi. Yang menghasilkan 6x kuadrat itu emangnya 2x kali 3x doang kan? Bisa aja di sini 6x dikali x gitu kan? Nah, gitu, jadi bisa ditukar-tukar. Ini 6x, ini x, atau ini x, ini 6x di sini gitu, supaya jadi 6x kuadrat. Jadi pokoknya dicoba-coba gitu ya, dicoba-coba sampai benar-benar cocok gitu. Nah, ini juga sama. Ini nggak mesti harus ini 2x, ini 2x yang menghasilkan 4x kuadrat. Kan bisa aja ini di sini 4x, di sini x gitu ya. Nah, kan 4x dikali x jadi 4x kuadrat begitu. Nah, kita coba dulu yang 2x ya. Nah, 2x. Nah, berarti kita tinggal pikirkan ini dengan ini. Ya, ini dengan ini berarti berapa dikali berapa hasilnya plus 3. Coba berapa dikali berapa hasilnya plus 3? Oh, berarti 1 kali 3 yang hasil perkalian yang hasilnya 3 kan cuma 1 kali 3 doang gitu kan. Nah, coba jangan dulu menentukan tanda plus minus di sini. Awas ya, kita cek dulu pakai ujung sama ujung ya. 2 kali 3 adalah 6. Tengah sama tengah, 1 kali 2 adalah 2. 2 dengan 6 kalau mereka dijumlahkan mungkin nggak jadi plus 8. Oh, mungkin mereka kalau dijumlahkan jadi plus 8 mungkin. Berarti apakah harus ada yang minus? Nggak mungkin harus ada yang minus. Mereka dua-duanya harus plus supaya jadi plus 8. Berarti ini jadi plus 8. Berarti cocok ya. Berarti karena ini dua-duanya harus plus ya, berarti ini kan ini harus plus 2, ini harus plus 6 supaya jadi plus 8. Berarti di sini ini plus. Ya, ini plus juga. Ya. Kenapa? Coba kalau di sininya minus, ya minus 2 kali minus 3 jadi minus 6 dong. Nah, makanya supaya jadi plus 6 kan berarti di sini plus 3. Di sini ini juga coba kalau di sini minus 1 kali plus 2 jadi minus 2 dong. Berarti kan harus plus gitu.
ya. Jadi plus dua-duanya. Nah, udah berarti ini faktor-faktornya. Lalu yang jadi akar-akarnya adalah X sama dengan ini plus berarti minus 1/2. Minus 1/2. Yang satunya lagi X sama dengan ini minus berarti ya jadi minus 3/2 ya. Nah, ini akar-akarnya. Nah, gitu. Sekarang coba nomor 3. Nomor 3 kira-kira ini gimana nih? 3x kuadrat min 7x minus 6 sama dengan 0. Coba nih langsung kita buat faktor-faktornya. Ini kira-kira 3x ya. Ini 3x, ini x. Nah, 3x kali x jadi 3x kuadrat. Nah, kita cukup cari perkalian yang hasilnya 6. Di sini berapa kali berapa hasilnya 6 ya. Berapa kali berapa hasilnya 6? Berarti 2 kali 3. Nah, jangan dulu menentukan tanda plus minus, ingat ya. Kita cek dulu di sini ujung sama ujung. 3 kali 3 sama dengan 9. Tengah sama tengah, 2 kali 1 adalah 2. 2 dengan 9 kalau mereka dijumlahkan, mungkin nggak jadi minus 7 di sini. Oh, mungkin. Siapa yang harus minus? Yang harus minus adalah 9. Karena 2 dijumlahkan dengan min 9 adalah jadi minus 7. Cocok sama ini ya. Nah, ya udah berarti supaya jadi minus 9 berarti di mana ngaliinnya 3 kali plus 3 ataukah min 3? Oh, dikali min 3 di sini. Kan 3 dikali minus 3 jadi minus 9. Supaya jadi plus 2 berarti di sini berarti apa? Minus 2 kali 1 ataukah plus 2 kali 1? Oh, plus 2 kali 1 jadi plus 2. Nah, udah berarti ini berarti faktor-faktornya adalah yang ini, akar-akarnya adalah X sama dengan berarti minus 2/3, minus 2/3 dan X sama dengan yang satunya lagi adalah X sama dengan 3 ya, 3-nya plus. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke model ketiga ya. Model 3 nih. Model 3 saya kasih contoh 1. X kuadrat minus 25 sama dengan 0. Nah, lihat. Ini persamaan kuadratnya ini bentuknya tidak lengkap ya. Jadi dia cuma X kuadrat dan konstanta. Jadi tengah-tengahnya nggak ada. Nah, biasanya kan yang tadi yang contoh-contoh sebelumnya, contoh 1 nih. Di model 1 ada X kuadrat, ada X-nya di sini, ada konstanta di sini ya kan gitu ya. Ini juga contoh 2, ada X kuadrat, ada X, ada konstanta. Nih di model 2 pun sama, dia ada X kuadrat, ada X, ada konstanta gitu ya. Nah, terus untuk model 3 ini dia yang nggak lengkap itu tengahnya, tidak ada X di sini, tidak ada X yang ada di tengah itu. Nah, berarti kalau tidak lengkap tengahnya ya berarti ini bikin faktor kembar. Bikin faktor kembarnya berarti ini X. Nah, ini apa namanya? Di sini adalah angka 5 plus 5 dan minus 5 ya gitu ya. Jadi yang satu plus 5, yang satu min 5. Kenapa? Karena akar dari 25 ya kan. Akar dari 25 adalah ini. Jadi plus minus 5. Nih, terus ini kenapa apa namanya? Ini juga X berasal dari siapa? X itu berasal dari akar X kuadrat, jadi X di sini. Terus 5 juga berasal dari mana? Dari akar 25 gitu ya. Ini ingat ya. Jadi 5 di sini berasal dari akar 25 gitu. Yang satu plus di sini, yang satu minus ya. Nah, maka X sama dengan minus 5, X sama dengan 5. Terus nomor 2, misalkan X kuadrat minus 81 sama dengan 0. Berarti faktor-faktornya adalah apa? Faktor-faktornya adalah X plus 9, X min 9 ya. Karena akar 81 adalah 9 gitu. Jadi X sama dengan minus 9 yang satu, yang ini adalah X sama dengan 9 gitu. Terus yang ketiga X kuadrat minus 1 sama dengan 0, berarti ini X plus 1, X min 1 ya. Karena apa namanya? Akar dari 1 adalah 1 gitu. Nah, terus jadi X sama dengan min 1, X sama dengan 1. Yang keempat, coba kalau misalkan X kuadrat minus 3. Nah, X kuadrat minus 3 berarti ini jadi apa? Gimana nih? Berarti
Kan tadi kan apa namanya 5 itu berasal dari akar 25. Berarti di sini akar 25 akar 25 gitu kan. Ini juga akar ini 9 itu berasal dari akar 81, akar 81 akar 81. Ini juga akar 1 akar 1. Nah, berarti di sini kalau 3 gimana? Ya akar 3. Akar 3 karena nggak bisa nggak bisa ditebak nilainya gitu kan. Berarti ya udah akar 3 aja, yang satu plus akar 3, yang satu min akar 3 gitu. Berarti X yang ini minus akar 3, X yang satu lagi adalah akar 3, akar 3-nya plus. Terus yang kelima, misalkan 4X kuadrat minus 16 sama dengan 0. Berarti ini juga faktor kembar. Yang satu 2x, ini juga 2x. 2x harus kembar. Pokoknya harus kembar tapi tengahnya beda. Yang satu plus, yang satu min. Berarti ini akar 16 berarti 4. Berarti plus 4, ini minus 4 gitu ya. Plus 4 minus 4. Maka berarti ini adalah x yang pertama adalah plus 4 dibagi 2. Berarti plus 4, sorry, ini plus jadi minus 4 per 2. Minus 4 per 2 adalah sama dengan minus 2. Terus yang satu lagi X sama dengan ini min jadi plus, berarti plus 4 per 2, maka jadi sama dengan 2 gitu. Nah, terus sekarang model keempat ya. Model 4 itu model 4 misalkan ini 1 X kuadrat minus 5X sama dengan 0. Nah, ini model keempat ini yang nggak lengkap apanya? Yang nggak lengkap itu konstantanya. Konstantanya nggak ada di sini. Berarti kalau nggak lengkap konstanta, ini mah lebih gampang. Dia keluarkan X yang paling kecil pangkatnya. X yang paling kecil pangkatnya adalah ini nih. Ini X ini nih. Berarti X ini keluarkin. Berarti X kali, nah tinggal dipikirin yang di dalam kurungnya X dikali apa supaya jadi X kuadrat? Dikali X. X Nah, ulangi. Tinggal pikirin yang di dalam kurung ini ya kan ya. Kan X-nya dikeluarin. X dikali apa supaya jadi X kuadrat? Oh, dikali X. Ya kan, X dikali X kan X kuadrat. Terus dikali apa supaya jadi min 5X? Berarti dikali min 5. Gitu ya kan. X dikali min 5 adalah min 5X. Nah, berarti udah nih. Jadi faktor-faktornya adalah X dan X min 5. Nah, berarti X yang pertama karena nggak ada angka karena nggak ada seperti ini nih. Ini kan X min 5. Kalau X min 5 berarti kan langsung dapat X sama dengan 5 gitu ya. Nah, itu. Kalau ini kan nggak ada angka, berarti kalau nggak ada angka berarti 0 gitu. X-nya sama dengan 0. Nah, ini. Ya, terus yang nomor 2. Nomor 2 misalkan 2x kuadrat plus 7x sama dengan 0. Nah, ini juga yang kita keluarkan adalah x-nya. X dikali apa supaya jadi 2x kuadrat? Oh, dikali 2x. X dikali apa supaya jadi plus 7x? Dikali plus 7. Gitu. Maka X yang pertama sama dengan 0, X yang kedua sama dengan ini plus jadi minus 7 per 2 gitu. Nah, lalu model kelima gimana? Model kelima misalkan saya contohkan min X kuadrat plus 5X minus 6 sama dengan 0. Nah, berarti gimana nih? Ini kan ini bedanya dia itu di depan X kuadratnya itu ada minus gitu ya. Di depan X kuadratnya ada minus. Bagaimana caranya? Caranya ya udah tinggal dikalikin aja. Berarti ini min X kuadrat plus 5X min 6 sama dengan 0. Ini hilangkan minusnya. Minusnya hilangkan berarti dikali min ya. Dikali min berarti apa nih? Jadinya X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0 kali min ya tetap 0. Nah, udah seperti biasa ini kalikin
ini X, ini X. Berapa kali berapa hasilnya plus 6, tapi kalau dijumlahkan minus 5 berarti kan 2 kali 3. Ini minus, ini minus. Seperti biasa ya, seperti yang model 1. Berarti X sama dengan 2, X sama dengan 3. Seperti itu ya. Atau kayak gini. Nih, minus X kuadrat plus 5X minus 6 sama dengan 0. Nah, ini minusnya keluarkin. Minus dikeluarkin, berarti ini minus dikali apa supaya jadi minus X kuadrat, berarti dikali X kuadrat. Minus dikali apa supaya jadi plus 5X, berarti dikali minus 5X ya. Kan minus dikali minus 5X jadi plus 5X. Minus dikali apa supaya jadi minus 6, berarti dikali plus 6. Sama dengan 0. Nah, udah berarti gitu. Jadi, nah terus minusnya terus diapain? Dikemanakin? Minusnya dikali min lagi, jadinya hilang ini. Jadi tinggal X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0 gitu ya. Nah, udah seperti biasa kayak tadi gitu ya. Nah, barulah kita masuk ke pembahasan materinya ya. Nah, kita mulai dari yang pertidaksamaan rasional dulu ya. Kan di sini pembahasannya ada 2, yaitu pertidaksamaan rasional dan pertidaksamaan irasional. Jadi yang pertama yang pertidaksamaan rasional dulu ya. Nah, ini saya contohkan yang pakai bibir dulu. Maksudnya pakai bibir itu apa sih? Ini nih yang kurang dari atau sama dengan, ada sama dengannya gini. Ini lebih dari atau sama dengan. Pokoknya ada sama dengannya itu saya sebutkan itu bibir gitu ya. Nah, padahal bukan bibir sih itu bahasanya ya. Jadi ini yang kayak gini, lebih dari atau sama dengan. Pokoknya yang seperti itu ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan bentuk pecahan atau bentuk rasional? Ini kan bentuk pecahan itu artinya bentuk rasional ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan seperti ini ya kan? Ini pastikan dulu ruas kanan harus 0. Ini kan ada angka 1. Ruas kanan harus dijadikan 0. Berarti ini kita tulis ulang 2x plus 1 per x min 2 lebih dari atau sama dengan 1. Satunya pindahkan ke kiri karena kita harus memastikan ruas kanan harus 0. Berarti 2x plus 1 per x min 2 minus 1 lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa harus dipindahkan ke kiri? Kenapa nggak dikali silang aja ini? Kan biasanya nih ya, biasanya gini. 2x plus 1 per x min 2 nih sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Ini biasanya kan dikali silang ke sini. Berarti kan 2x plus 1 sama dengan ini 1 dikali silang ke sini, 1 dikalikan dengan x min 2 tuh. Biasanya kayak gitu ya. Jadi 2x plus 1 sama dengan satunya dikalikan silang ke sini, biasanya kayak gitu. Nah, ini kalau persamaan. Nah, baru boleh kali silang. Tapi kalau pertidaksamaan seperti ini itu nggak boleh dikali silang. Ya, haram hukumnya ngali silang ke sini. Itu nggak boleh kali silang. Ingatin ya. Nah, terus berarti kan kalau nggak boleh dikali silang berarti alternatifnya adalah caranya adalah yaitu 1 disingkirkan ke kiri, dipindahkan ke kiri. Nah, seperti ini gitu. Nah, ini kan 1 nggak punya penyebut, sedangkan ini punya penyebut x min 2, sama kan penyebut. Ya udah, berarti 2x plus 1 per x min 2 minus 1, si satunya itu supaya punya penyebut ini ya udah dikalikan dengan x min 2 per x min 2 gitu ya. Nah, lebih dari atau sama dengan 0 begitu. Nah, lalu kan ini tinggal disatukan kan, karena penyebutnya udah sama kan, berarti tinggal ditulis sekali aja, penyebutnya ditulis sekali aja. Atasnya tinggal kita bongkar kurung, 2x plus 1 min 1 kali x adalah min x. Min 1 kali min 2 adalah plus 2 gitu. Lebih dari atau sama dengan 0. Lalu jumlahkan yang bisa dijumlah. 2x dikurangi x adalah x ya kan. Plus 1 plus 2 adalah plus 3
gitu. Nah, terus yang bawahnya X min 2 lebih dari atau sama dengan 0 gitu. Nah, lalu berarti ini kita ambil yang dari pembilang itu dapatnya dari pembilang itu si X plus 3 berarti X sama dengan 3 ya kan. Kalau sorry X sama dengan minus 3. X sama dengan minus 3. Ini minus ya. Dari pembilang itu X sama dengan minus 3 dari penyebut. Kalau dari penyebut yaitu X sama dengan kalau min jadi plus kan, jadi plus 2. Nah, gitu. Nah, lalu kita buatkan gambar ininya, gambar garis bilangannya. Min 3 dengan 2 duluan siapa? Oh, duluan min 3. Min 3 kan min 3 di garis bilangan min 3 dengan 2 di garis bilangan itu kan bukan 2 dulu, tapi min 3 dulu. Min 3 terus di sini 2 gitu ya. Nah, terus kita tentukan wilayahnya. Kan ini ada wilayah kiri, ada tengah, ada kanan. Nah, yang kiri, tengah, kanan apakah tandanya ini wilayahnya plus, min, plus gitu kan ya, plus, min, plus atau gimana? Nah, ini caranya ambil ruas perwakilan ruas yang yang ada angka mudah, angka gampangnya gitu ya. Misalkan angka mudah pokoknya ngambil angka mudah di ruas kiri boleh, di ruas tengah boleh, di ruas kanan boleh. Kita ambil yang tengah aja deh. Kok yang tengah? Kenapa yang tengah? Karena di tengah ini ada angka 0 yang mudah gitu kan, yang mudah untuk dihitung. Ada angka 0. Berarti ini kita ambil 0 ya, ambil 0 di sini. Sebetulnya nggak mesti harus yang ruas tengah, di kiri juga boleh. Kalau yang kiri berarti minus 4 yang paling mudahnya ya. Terus di kanan juga adalah plus 3, si angka 3 yang paling mudah. Yang paling mudah dan paling sederhana angkanya dan mudah dihitung gitu. Ya gitu. Jangan ngambil pecahan, jangan ngambil yang pecahan. Pokoknya ambil bilangan-bilangan bulat aja. Nah, di sini juga nggak mesti harus 0. Sebetulnya ada angka 1 ya kan? Ada angka min 2, ada min 1 di sini. Nah, tapi yang paling mudah, yang paling gampang yaitu 0 gitu kan. Kita masukin ke sini. Masukin ke pertidaksamaan yang sudah sederhana, yang sebelum diginiin, yang sebelum disebutin pembilangnya apa, penyebutnya apa gitu kan. Nah, ini masukin ke sini. Ambil 0, gantikan si X-nya oleh 0. Berarti 0 ditambah 3 ya kan, 0 ditambah 3 per 0 dikurangi 2. 0 kurangi 2. Jadi X-nya yang diganti oleh 0 ya. Nah, maka ini akan jadi apa? 0 tambah 3 akan plus apa min? Oh, plus. Terus 0 dikurangi 2 akan plus apa min? Min gitu ya. Plus dibagi min akan apa gitu kan? Plus dibagi min akan minus gitu ya. Plus dibagi min akan minus. Berarti wilayah ini adalah wilayah minus gitu. Kalau ini minus, berarti ini plus gitu. Ini plus. Nah, yang diambil yang mana? Nah, yang diambil wilayah plus apa min? Karena ini tandanya lebih dari, berarti kalau tanda lebih dari berarti diambil yang wilayah plus gitu ya. Wilayah plus ini ke sini. Ini wilayahnya ya. Nah, tuh. Jadi sebentar, ini jangan lupa bolongnya bolong apa penuh. Bolongnya bolong apa penuh. Nah, ingat, yang berasal dari penyebut nih, ini berarti kan yang berasal dari penyebut nih, si 2 nih, itu nggak boleh penuh, berarti harus bolong dia. Berarti yang penuh adalah ini. Nah, pokoknya ingetin, yang berasal dari penyebut itu nggak boleh penuh, dia harus bolong gitu. Nah, jadi yang penuh adalah ini, yang min 3. Nah, terus lalu wilayah HP-nya mana? Wilayah HP-nya adalah ini yang ada arsiran ini, yang ke kirinya min 3 dan ke kanannya 2. Ke kirinya min 3 adalah X,
kurang dari min 3. Ke kanannya 2 berarti X lebih dari 2. Nih pakai atau karena gambarnya terpisah. Pakai atau. Siapa yang pakai bibir? Yang pakai bibir adalah ini yang X kurang dari min 3. Nih pakai bibir. Kenapa? Karena bolongnya penuh. Kalau bolongnya penuh ini pakai bibir gitu ya. Nah, terus kalau ini bolongnya kan bolong, nih dia nggak pakai bibir. Nah, inilah wilayah HP-nya gitu ya. Nah, ini jangan lupa nih. Ini kan plus dibagi minus tuh. Sekarang contoh 2, contoh kedua, lihat ruas kanannya dia sudah 0 ya. Dia sudah 0. Berarti kalau sudah dipastikan 0 ya udah tinggal kita ubah masing-masing, kita cari faktor-faktornya ya. Ini karena ini bentuk kuadrat, sama kayak waktu tadi pembahasan di model-model pemfaktoran. Kita bikin faktor-faktornya ya. Ini faktor-faktor dari X kuadrat plus X min 6. Nah ini X kuadrat plus X min 6. Ini taruh X. Berapa kali berapa hasilnya minus 6. Tapi kalau dijumlahkan adalah plus 1. Ya, adalah plus 1. Berarti ini berapa? Nih. Berarti 2 sama 3 ya. 2 sama 3. Berarti kan apakah plus 2 min 3 ataukah min 2 plus 3 ataukah min 2 min 3? Kalau dikalikan min 6 tapi kalau jumlahkan plus 1, berarti ini adalah plus 3 min 2 ya. Nah, kan min 2 kali plus 3 min 6. Min 2 dijumlahkan dengan plus 3 adalah plus 1, betul ya. Nah, terus sekarang yang bawahnya. Taruh X. Berapa kali berapa hasilnya minus 3 tapi kalau jumlahkan minus 2. Oh, berarti min 1 berapa nih? Plus 1 min 3 ya. Plus 1 kali min 3 adalah min 3. Plus 1 dijumlahkan dengan min 3 adalah min 2. Betul ya? Gitu. Nah, lebih dari atau sama dengan 0. Nah, lihat ini sudah kelihatan dari penyebut ya, yang dari pembilang dulu, yang dari pembilang itu X sama dengan berapa aja tuh? X sama dengan kalau min 2 jadi plus 2, terus kalau plus 3 jadi X sama dengan min 3. Yang dari penyebut itu ini X plus 1 berarti X sama dengan min 1, yang X min 3 berarti X sama dengan 3 gitu ya. Nah, udah, berarti tinggal kita buat garis bilangannya. Lihat, ini ada 2, min 1, min 3, 3, ada 4 angka ya, berarti 1, 2, 3, 4. Kita bikin 4. Bikin 4 pembatas. Siapa duluan? 2, min 1, min 3, 3. Yang duluan adalah min 3. Ini min 1, ini 2, ini 3. Nah, 4 angka ini membagi berapa ruas? 1, 2, 3, 4, 5 ruas. Ada 5 ruas. Nah ya, gitu. Lihat ini, jadi ini min 3 duluan ya, min 3, min 1, 2, 3. Nih, 4 angka ini membagi 5 ruas. Ini ada ruas ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ruas. Lalu masing-masing ruas ini tandanya kita belum tahu apakah plus ataukah minus. Nah, kita ambil seperti kayak tadi nomor 1 ya, seperti tadi nomor 1 ini kita ambil yang ada 0, yang ada nolnya, berarti antara min 1 dan 2 nih, antara min 1 dan 2 di sini aja nih. Masukin ke sini ya. Masukin ke sini. Ini tadi kita ambil 0. Ambil 0 masukin ke sini ya. Nah, terus kita bikin X-nya kita ganti oleh 0. 0 dikurangi 2 dikali 0 ditambah 3. Terus dibagi ya.
terus dibagi apa? 0 ditambah 1 dikali 0 dikurangi 3. Nah, lalu ini kan minus ya. Yang ini 0 dikurangi 2 adalah minus. 0 ditambah 3 adalah plus. Plus per 0 ditambah 1 adalah plus, 0 dikurangi 3 adalah minus ya, minus. Nah, terus hasilnya apa ini? Min kali plus adalah minus. Ya, min kali plus adalah minus. Per plus kali minus adalah minus. Berarti minus dibagi minus adalah plus ya. Nah, jadi hasilnya adalah plus. Berarti wilayah ini adalah plus. Wilayahnya plus. Nah, kalau ini plus udah selang-seling, berarti ini minus, ini plus ya. Ini minus, ini plus gitu. Lalu yang diambil wilayah yang mana? Wilayah yang plus ataukah yang minus? Yang diambil adalah wilayah yang tadi dibilangin kalau tandanya lebih dari itu diambil yang plus, kalau tandanya kurang dari diambil yang minus. Nah, karena tandanya di sini, karena tandanya lebih dari, berarti diambil yang wilayah yang plus. Nah, yang ini pertama nih tuh kan, terus yang ini kedua nih, awas ini ke sana nggak ada ujungnya, kita kasih panah aja. Ini ke sana nggak ada ujungnya, kita kasih panah. Ini juga ke kirinya min 3, ini nggak ada ujungnya, ini ke sana. Ya, kasih panah nggak ada ujungnya. Nah, terus jangan lupa yang kita paling jangan lupa itu adalah ini bolongnya bolong atau penuh di sini. Ini 1 2 3 4 nih, bolongnya bolong apa penuh. Nah, ingat tadi dibilangin kalau berasal dari penyebut, angka yang berasal dari penyebut itu haram hukumnya dipenuhin. Harus bolong. Angka yang berasal dari penyebut harus bolong. Siapa angka yang berasal dari penyebut? Yaitu adalah min 1 dan 3. Ini nih. Berasal dari penyebut itu adalah min 1 dan 3. Berarti yang min 1 di sini dan 3 di sini itu nggak boleh penuh. Berarti harus bolong. Berarti yang penuh adalah ini dan ini. Ya, ini dan ini. Nah, udah. Berarti tinggal kita tentukan wilayah HP-nya. Wilayah HP-nya untuk yang tengah dulu deh. Yang tengah dulu ini kan tengah-tengah wilayah. Oh ya, ntar dulu diarsir dulu ya. Arsir dulu. Wilayah HP-nya, arsir dulu. Nah, pertama yang ini, yang tengah dulu. Wilayah HP-nya karena berada di tengah. Karena dia arsirannya ini di antara min 1 dan 2, berarti si X-nya berada di antara min 1 dan 2 gitu. Berada di antara min 1 dan 2. Nah, kalau X-nya berada di antara ya, pokoknya X-nya berada di antara nih, di antara min 1 dan 2, ini tandanya selalu menghadap ke sana. Tandanya selalu menghadap ke sono gitu ya. Tanda kurang dari semua mua ini. Ini dibacanya X di antara min 1 dan 2 gitu ya. Tapi yang pakai bibir siapa? Yang pakai bibir adalah yang 2-nya ini. Yang 2-nya. Kenapa? Karena bolongnya penuh gitu. Nah, kalau udah pakai bibir dibacanya itu X-nya lebih dari min 1 sampai min 2 gitu. Ini kalau nggak pakai bibir tadi kan, kalau nggak pakai bibir kayak gini nih, ini dibacanya X-nya di antara min 1 dan 2 gitu. Tapi kalau udah pakai bibir udah lain lagi dibacanya. Dibacanya X itu X-nya lebih dari min 1 sampai kurang dari X-nya lebih dari min 1 sampai min 2 gitu. Sampai 2. Kenapa ini dibaca lebih dari padahal tandanya kan kurang dari, karena dibacanya dari sini, dari belakang ke depan. X lebih dari min 1. Nah, sampai X-nya sampai 2 gitu. Nah, terus untuk yang ini X-nya lebih dari 3. Pakai bibir nggak pakai bibir karena bolongnya bolong. Terus untuk yang ini X-nya kurang dari min 3. Pakai bibir apa enggak? Pakai dia karena penuh bolongnya. Nah, udah tuh. Ini karena ada 3 berarti di sininya atau ya, pakai atau. Jadi ada 3 ini. Jadi wilayah HP-nya adalah ini ya, X kurang dari atau sama dengan min 3, atau X-nya lebih dari min 1 sampai 2, atau X lebih dari 3. Begitu ya.
Nah, nomor 3 ini sama ya, ruas kanan sudah 0, jadi langsung kita buat faktor-faktornya. Langsung kita buat faktor-faktornya yang atas dulu. Kita taruh X, ini juga X. Berapa dikali berapa hasilnya minus 2, tapi kalau dijumlahkan minus 1. Oh, berarti plus 1 kali min 2. 1 kali min 2 adalah min 2. Plus 1 dijumlahkan dengan min 2 adalah min 1 ya, cocok ya. Nah, terus yang bawahnya adalah ini kan 2x kuadrat min 3x plus 1 dulu ini 2x, ini x. 2x kali x kan 2x kuadrat. 2x kuadrat terus cukup cari perkalian yang hasilnya plus 1. Berarti kan 1 kali 1 kan 1. Jangan lupa ini kita cek 2 kali 1 2. 2 kali 1 2. Terus 1 dikali 1 kali 1 kan 1. 1 dengan 2 kalau mereka dijumlahkan, 1 dengan 2 kalau mereka dijumlahkan mungkin nggak jadi minus 3. Oh, mungkin. Berarti mereka harus apa? Oh, harus minus dua-duanya gitu kan. Minus 1 dijumlahkan dengan minus 2 adalah minus 3. Adalah minus 3 nih, cocok. Nah, terus berarti di sininya berarti 2 kali apa supaya jadi minus 2? Berarti dikali min 1. Terus ini min 1 dikali ini kali 1 kan min 1 di sini kan. Kalau ini plus 1 kali 1 plus 1 dong. Ini kan makanya ini harus min 1 kali 1 min 1. Jadi faktor-faktor yang ini adalah 2x min 1 kali x min 1. Nah, sekarang yang x kuadrat plus 1, x kuadrat plus 1 itu dia nggak bisa difaktorin ya. Tidak bisa difaktorkin karena akar-akarnya tidak real ya, tidak real. Kenapa? Karena ini x kuadrat adanya nih. Coba kalau seandainya x kuadrat min 1, pasti kita punya faktor-faktornya, yaitu x plus 1, x min 1 gitu. Tapi kalau ini x kuadrat plus 1 itu tanda tanya besar gitu ya. Jadi ini nggak bisa dia, karena ini plus. Kalau x kuadrat min 1, min, di sininya min, berarti bisa difaktorkan seperti ini gitu ya. Nah, kalau yang ini nggak bisa dia. Nah, terus berarti kan kita kelompokkan yang dari pembilang siapa aja yang dari pembilang, yaitu x sama dengan yang dari pembilang x sama dengan kalau plus 1 berarti min 1, dan x sama dengan kalau min 2 berarti plus 2. Terus yang dari penyebut siapa aja nih, berarti x sama dengan berarti min, kalau min jadi plus 1 per 2. Terus yang ini x sama dengan 1 gitu ya. Nah, udah tinggal kita buatkan garis bilangannya. Ada 4 angka di sini, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, kita taruh siapa duluan? Oh, yang tentunya yang minus duluan. Ini min 1. Terus 1, 2 setengah, berarti setengah duluan. Ini 1, ini 2 gitu. Nah, lagi-lagi kita ngambil yang angka gampang aja. Yang biasanya kita ngambil angka gampang, yaitu kalau ada 0 ya 0 kita pakai. Oh, 0 ada nih di ruas mana? Ini apa? Oh, berarti 0 ada di sini, ada di ruas ini. Nah, 0 masukin ke ini sebentar, ini ada tanda kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kan tadi kita ngambil 0 dari sini. 0 masukin ke sini. Ya. Masukin ke yang ke yang sebelum disebutin pembilang penyebutnya nih. Nah, berarti kan ambil 0. Kalau ngambil 0 berarti gimana nih? Coba
0 ditambah 1 ya, 0 ditambah 1 adalah plus ya, plus. Berarti plus dikali 0 dikurangi 2 minus. Berarti minus per, nah terus 2 kali 0 0 dikurangi 1 berarti minus. Minus terus 0 dikurangi 1 minus lagi. Minus lagi. Terus ini 0 kuadrat 0 kuadrat 0 ditambah 1 plus, berarti plus. Nah, jadi masukin semuanya ya. Jadi nanti hasilnya akan apa nih? Akan coba sama dengan plus dikali min adalah minus. Plus dikali min adalah minus per min dikali min plus ya. Plus. Plus dikali plus ya plus juga gitu kan. Nah, maka hasilnya minus dibagi plus adalah minus gitu. Nah, berarti hasilnya minus dibagi plus minus. Berarti hasilnya yang diuji tadi, ruas yang diuji tadi ini adalah minus. Gitu ya. Minus. Berarti di sini plus, di sini minus, di sini plus, di sini plus. Kan selang-seling. Ini ya, ini hasil yang diuji tadi ini adalah minus, ini plus, ini minus, ini plus, selang-seling ya. Nah terus udah, berarti tinggal kita tentukan wilayahnya yang mana. Karena tandanya pas kita masukin angka 0 tadi ke pertidaksamaan ini tandanya yang dilihat tuh yang ini, yang pas dimasukin itu. Tandanya kurang dari, kalau tandanya kurang dari berarti yang diambil yang wilayah yang minus. Berarti wilayah yang minus ini dan ini. Berarti ini dan ini tuh ya, wilayahnya adalah ini dan ini. Nah, jangan lupa bolongnya bolong apa penuh nih. Bolongnya bolong apa penuh? Bolongnya bolong apa penuh ini ya. Nah, ingat, yang berasal dari penyebut ya, yang berasal dari penyebut ini, penyebut nih itu tidak boleh penuh pokoknya. Siapa yang berasal dari penyebut, yang dari penyebut adalah setengah dan 1. Berarti si setengah dan 1 nggak boleh penuh ya, berarti dia harus bolong. Berarti yang penuh adalah yang ini dan yang ini ya. Nah, pokoknya setengah dan 1 nggak boleh dia karena berasal dari penyebut. Nah, terus ya udah tentukan wilayahnya, HP-nya. Karena ini berada di antara min 1 dan setengah, berarti X-nya berada di antara min 1 dan setengah. Tandanya selalu menghadap ke sono. Siapa yang pakai bibir? Yang pakai bibir adalah min 1. Ini enggak karena bolongnya bolong. Terus yang ini juga X-nya di tengah-tengah di antara 1 dan 2. Tandanya selalu menghadap ke sono. Siapa yang pakai bibir? Yang pakai bibir adalah 2. Ya, yang ini enggak. Nah, terus karena terpisah, karena gambarnya terpisah berarti pakai atau. Nah, gitu. Seperti itu. Nah, contoh yang nggak pakai bibir ya. Ini contoh yang tidak pakai bibir ya, seperti ini, kurang dari, lebih dari, ya nggak pakai sama dengan, nggak pakai sama dengan. Nah, ingat, ini ada penting linknya. Kalau nggak pakai bibir, bolongnya sudah pasti bolong semua, tidak ada yang penuh. Awas ya, awas ini harus dibedakan. Yang soal yang pakai bibir dengan yang tidak pakai bibir harus dibedakan. Nah, kalau yang nggak pakai bibir itu nggak usah mikirin bolongnya penuh apa tidak, udah pasti bolong semuanya gitu ya. Nah, ini langsung kita ini. Oh ya, sebentar. Ini diubah dulu ini. Yang X harus ada di depan gitu ya. Yang X harus ada di depan. Ini kita tulis ulang, berarti 2X plus 4 per, ya ini kedepanin berarti min 2X plus 1. Jadi min 2X ke depan, satunya plus satunya ke belakang. Berarti lebih dari 0. Nah, ingat, di depan X itu nggak boleh ada minus. Berarti minusnya keluarkin dulu. 2X plus 4 per minus, keluarkin. Minus kali apa supaya jadi minus 2X? Oh, dikali 2X. Minus kali apa supaya jadi plus 1? Minus kali minus 1 gitu ya. Ulangi, minus kali 2X adalah minus 2X. Minus kali min 1 adalah plus 1, cocok gitu ya.
Nah, lebih dari 0. Nah, ini minus ini kita taruh di samping pecahan, berarti minus. Nah, ini 2x plus 4 per 2x min 1 lebih dari 0 gitu ya. Nah, ini jadi minus yang dikeluarkan tadi itu ditaruh di samping pecahan kayak gitu. Nah, terus ditulis ulang 2x plus 4 per 2x min 1 lebih dari 0. Nah, ini baru kita kalikan dikali min. Kan biasanya begitu kalau ada minus. Kalau ada minus di ruas paling kiri itu dikali min gitu. Maka ini kalau dikali min hilang minusnya. Jadi tinggal 2x plus 4 per per 2x min 1 gitu ya. Nah, jadi ini minusnya dikurungin. Nah, itu jadi minusnya keluar gitu kan, dikali min jadi hilang, tinggal 2x plus 4 per 2x min 1. Jangan lupa tanda lebih dari juga kalau dikali minus dia berubah jadi kurang dari 0 gitu. Nah, barulah kita buat yang dari pembilangnya itu siapa? Berarti X sama dengan, kan kalau plus jadi minus 4 per 2. Minus 4 per 2. Minus 4 per 2 berarti berapa sih? Berarti sama dengan minus 2 gitu ya. Minus 2. Terus yang dari penyebut berarti X sama dengan, kalau min berarti plus 1 per 2 gitu. Nah, barulah kita buatkan gambarnya ya. Kita buatkan gambar garis bilangannya. Nah, min 2 dengan setengah duluan, min 2 ini setengah. Lagi-lagi ada 0 di mana? Di kiri apa tengah apa kanan? Oh, di kanan adanya. Di kanan, di tengah adanya. Berarti ini kita ambil masukin ke sini. Ambil tadi berapa? Ambil 0 ya. Ambil 0. Masukin ke sini. Nah, terus kita hitung 2 kali 0 ya. 2 kali 0 ditambah 4 per 2 kali 0 dikurangi 1. Berarti hasilnya 2 kali 0 kan 0. 0 ditambah 4 kan jadinya plus. Plus per 2 kali 0, 0 dikurangi 1 jadinya minus. Plus dibagi minus hasilnya adalah minus. Berarti wilayah sini adalah minus. Berarti ini plus. Ini plus, ini plus. Nah, yang diambil yang mana? Yang diambil yang ini tandanya kan tandanya kurang dari berarti yang wilayah kurang dari ini gitu ya. Wilayah yang minus. Nah, terus bolongnya gimana? Bolongnya udah pasti bolong semua. Gak usah dipikirin. Karena kenapa? Karena ini di soalnya nggak pakai bibir. Di soalnya dari awal nggak pakai bibir. Jadi gak usah mikirin ketutup apa enggak gitu. Bolongnya penuh apa enggak, nggak usah pikirin. Berarti ini bolongnya udah pasti bolong semua gitu ya. Nah, udah tinggal tentukan X-nya di tengah-tengah di antara minus 2 dan setengah. Nah, tandanya selalu menghadap ke sono gitu. Ini dia.